Indonesia. L'extempore debit remedium. Hukum akan selalu memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Mustika Mega Wijaya yang kami hormati dan juga sekaligus dosen pada mata kuliah Hukum Agraria. Maka dari itu, sebelum kami memasuki ranah argumentasi dan memasuki ranah pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Rizal Bahtiar, NPM 010123, serta di samping saya ada teman-teman rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Jovan Esfandiari, NPM-nya 01012318. Selanjutnya, dan Bima. Nama saya Bima Jago Mitoro dengan PM 01012329. Nama saya Manatalia dengan NPM 123128. Nama saya Siti Ratu Ramalia dengan NPM 013128. Halo semuanya, kalian tahu gak sih apa itu tujuan hukum agraria? Yuk kita bahas. Hukum Agraria Nasional Indonesia itu bertujuan untuk menciptakan keadilan, menciptakan kemakmuran, dan juga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian tahu gak sih, tujuan hukum agraria terdapat 3 poin aspek penting, yaitu yang pertama adalah kesatuan hukum, yang kedua ada kepastian hukum, dan yang terakhir itu ada kesejahteraan masyarakat. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum itu merupakan mewujudkan suatu sistem hukum agraria secara sederhana dan juga kompleks. Yang kedua, itu kita mewujudkan kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum, kita menjamin hak dan kewajiban atas tanah hukum agraria secara kolonial dan juga dualisme. Yang ketiga, itu ada kesejahteraan rakyat. Maksudnya kesejahteraan rakyat itu apa? Untuk memastikan pengawasan terhadap sumber daya hukum agraria yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tahu gak sih, upaya untuk meletakkan dasar bagi pendayagunaan objek hukum agraria, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan alam, yang dimana di dalamnya terkandung dalam pada tahun 1960 dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan induk dan dasar politik dari hukum agraria nasional. Undang-Undang Hukum Agraria atau bisa disebut dengan UUPA dikatakan sebagai hukum agraria karena UUPA memenuhi 2 kriteria, yaitu secara nasional formal dan juga secara nasional material. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu secara nasional formal, dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA, di mana hukum agraria kolonial itu harus diganti dan disusun oleh dalam bahasa Indonesia yang dibuat oleh pembentuk undang-undang konsideran nasional Indonesia dan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu secara nasional material. Maksudnya apa? Maksudnya memiliki arti bahwa tujuan, asas, dan isinya itu harus sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan konsideran berpendapat huruf A, S, atau D itu merupakan bahwa hukum agraria yang baru yang telah lama diperbarui sampai saat ini. Konsepsi dari hukum agraria ialah seperangkat aturan yang mengatur perihal tanah dan individu, di mana Indonesia mengatur yang namanya pertanahan dan sumber daya dari orang-orang atau individu maupun kelompok agar bersifat keadilan dan dapat merata dimanfaatkan oleh masyarakat dan negara. Kenapa hukum agraria ini ada? Agar tidak adanya kesemena-menangan oleh suatu pihak yang memanfaatkan sumber daya alam yang Indonesia, termasuk tanah atau biasa disebut bumi, kemudian air dan sungai ataupun laut, kemudian yang namanya luar angkasa, dan energinya itu tidak boleh disemena-menai oleh pihak yang ingin menguasai. Perlu diketahui bahwasanya hukum agraria ini itu ditujukan kepada rakyat dan dilaksanakan oleh negara agar menjadi suatu aturan yang dapat memastikan negara dapat memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat dengan sumber daya dan seisinya yang di dalam
di dalam area negara yang kita punya. Terima kasih. Konsepsi hukum agraria memiliki dua sifat. Yang pertama itu tentunya religius, yaitu dijelaskan bahwasanya rakyat Indonesia dan negara Indonesia mengakui adanya Tuhan yang menguasai dan menciptakan segala isi dan kekayaan Indonesia seperti tanah, air, kekayaan tambang, hutan dan sebagainya, itu semuanya di mata negara dan rakyat Indonesia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa agar rakyat Indonesia menjadi bahagia, sehat, dan selalu sejahtera. Sekarang kita masuk ke hak penguasaan atas tanah. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian dikuasai dan menguasai dapat dipakai dalam aspek publik yang telah dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak hierarki yang terdapat dalam hukum tanah nasional kita yaitu: yang pertama, hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 sebagai hak menguasai tertinggi beraspek perdata dan publik. Yang kedua, hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2 semata-mata beraspek publik. Yang ketiga, hak pelayanan masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 beraspek perdata. Yang keempat, hak perseorangan atau individual, semuanya beraspek perdata. Hak penguasaan atas tanah merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas tertentu dalam mengelola, mengatur, menguasai sumber daya tanah. Ini termasuk hak untuk yang pertama, mengatur penggunaan tanah, yang kedua, mengambil alih tanah, yang ketiga, pendaftaran dan pengawasan. Yang pertama, hak atas tanah yang tertera dalam pasal 4. Hak individual yang secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang tertera dalam pasal 16 dan 53. Yang ketiga, hak jaminan atas tanah atau biasa disebut dengan hak tanggungan yang tertera dalam pasal 25 dan 51. Contoh yang biasa kita lihat adalah tanah dan bangunan yang dijadikan objek untuk memperoleh pinjaman. Hak atas tanah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah primer. Hak primer kekuasaan atas tanah memiliki wewenang yang lebih tinggi kepada pemiliknya, yaitu seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak yang diberikan negara, atau hak milik yang tertera dalam pasal 16. Contohnya seperti seseorang yang membeli tanah dan mendapatkan sertifikatnya. Hak sekunder penguasaan atas tanah mencakup hak-hak yang tidak setinggi hak milik, tetapi masih memberikan penguasaan atau penugasan tertentu. Contohnya seperti hak usaha bagi hasil, hak pakai, hak gadai yang tertera dalam pasal 53. Contohnya seperti petani yang menyewa lahan kepada pemiliknya dan digunakan untuk menanam selama satu musim. Yang kedua, wakaf, yaitu hak milik yang diwakafkan yang tertera dalam pasal 49. Contoh yang sering kita jumpai yaitu wakaf masjid, wakaf properti, dan lain-lain. Konflik agraria adalah salah satu tema sentral wacana pembaruan agraria. Christodulus 1990 mengatakan, bekerjanya pembaruan agraria ialah tergantung dari watak konflik yang dijalankannya dan mendorong dari pembaruan agraria. Artinya, karakteristik, jumlah, luasan, eskalasi dan deeskalasi, lalu pola penyelesaian dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembaruan agraria di satu sisi membawa bentuk berjalannya pembaruan agraria. Namun di sisi lain menentukan bentuk dan metode implementasi pembaruan tersebut. Konflik agraria mencerminkan keadaan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat yang masih mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam lain. Contohnya seperti kaum tani, nelayan, dan masyarakat adat. Bagi mereka, penguasaan atas tanah merupakan syarat keselamatan dan keberlanjutan hidup. Namun dengan adanya konflik agraria, syarat keberlanjutan hidup itu menjadi porak-poranda. Komitmen politik untuk menyelesaikan segala konflik menjadi suatu prasyarat yang tidak bisa ditawar. Dalam kerangka politik hukum, sebenarnya telah tercantum dalam Ketentuan MPR RI nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Di
di Ketetapan MPRI ini menjadi suatu kerangka pokok upaya dalam menyelesaikan aneka konflik yang menjadikan hal itu telah dari rezim masa lalu yang berlangsung hingga masa kini. Konflik agraria terjadi karena berbagai faktor. Faktor pertama yaitu adanya penguasaan atas tanah. Faktor kedua, adanya perebutan sumber daya alam. Faktor ketiga, karena adanya kebijakan pemerintah. Faktor keempat, karena adanya pemberian izin yang sulit. Dan faktor kelima, karena adanya peraturan-peraturan tanah yang bersifat konsisten, ambivalen, dan tumpang tindih. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang telah memaparkan materi pada materi ke-6 hukum agraria. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, ada satu quotes, yaitu satu tembakan bisa meluluhkan satu orang di kepala, tapi dengan satu kata-kata bisa meluluhkan jutaan orang di kepala. So, hidup kesetiaan, tetap kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.